Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Baiklah teman-teman, saya akan berbagi tips pengobatan merpati ya. Ini juga atas permintaan Bang Rozali Zali. Merpatinya Bang Rozali Zali ini nyilet ya, nyilet kurus itu di dadanya, dagingnya habis, tinggal tulangnya. Itu ya Mas Rozali Zali dan juga teman-teman sekalian, saya pernah mengalaminya 2 kali. Yang satu milik saya sendiri, yang satu lagi milik teman saya. Kalau yang milik teman saya ini sebenarnya merpati pandangan ya. Merpati itu datang sendiri ke rumah dia, sedangkan dia nggak punya merpati. Kemudian dia tangkap, dia kurung, dia kasih makan dan minum. Kemudian pas dia bepergian ke luar kota, jadi selama beberapa hari tidak dikasih makan lagi dan dikasih minum lagi karena beliau perginya agak lama. Kemudian waktu pulang merpatinya jadi kurus sekali, nyilet, kemudian jalannya terhuyung-huyung. Kalau yang untuk merpati saya itu saya tidak tahu gejalanya, tapi pas saya pegang, lah kok kurus sekali, dadanya nyilet. Kemudian ketika kita pegang dia ringan sekali. Nah kalau untuk yang pertama, yang milik teman saya itu, hal yang saya lakukan pertama kali itu saya berikan itu apa itu namanya, minuman yang kayak air kelapa itu ya, isotonik atau apa itu ya, yang dalam botol kayak aqua itu pertama saya kasih itu dulu ya teman-teman, karena dia kan jelas mengalami dehidrasi. Maaf tadi agak terputus yang ini ya, saya ulangi lagi, saya lupa tadi yang sudah lewat apa ya. Saya berikan ini isotonik teman-teman. Kalau enggak isotonik bisa juga pakai air kelapa muda, tujuannya untuk mengembalikan cairan tubuh. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian saya berikan makanan yang empuk dulu ya. Saya berikan pur yang halus itu. Kemudian saya berikan juga jagung yang pecah itu loh, jagung pecahan, atau kalau enggak beras merah. Itu setiap hari saya lakukan pada akhirnya ya. Setiap pagi kalau masih ada isotoniknya atau air kelapanya saya berikan. Saya pertama kali pakai isotonik, tapi kemudian karena saya punya air kelapa, saya berikan air kelapa. Jadi selama 3-4 hari itu saya berikan air kelapa, makanannya cuma pakai pur, campurannya kadang beras merah, kadang cuma pur saja. Itu saya lakukan setiap hari. Itu dalam jangka waktu sekitar 1 bulan itu mulai normal ya. Tadinya dia jalan aja sudah terhuyung-huyung. Kemudian untuk untuk makan aja kadang-kadang dia susah sekali. Jadi matuknya itu pelan-pelan. Jadi saya sediakan di kotak yang kecil, kemudian dia tidak gampang tumpah karena dia nanti kalau pas matuk dia kayak mau jatuh, kadang nubruk gitu ya. Kemudian kalau dia belum mampu saya cokol pakai jagung, tapi jagung yang kecil-kecil. Tujuannya agar mudah untuk pencernaannya. Walaupun pada dasarnya kuat, apa maksudnya itu jagungnya keras sekali, tapi saya kasih yang kecil supaya agak lebih ringan daripada yang besar ya, itu pemikiran saya sendiri. Kemudian kalau dia minumnya juga masih susah, ini kalau di awal-awal juga susah ya teman-teman ya, karena dia belum ada tenaga, jadi kita harus pet dulu. Kita spet, kemudian kita cokol. Itu sekitar 1 mingguan baru dia bisa makan sendiri.
Nah itu makanannya saya berikan pur terus ya, kadang campur dengan jagung yang pecahan itu, kadang dengan beras merah ketika dia sudah bisa matuk sendiri. Kemudian sering saya kasih minum, artinya minum itu selalu saya sediakan di tempat di kandangnya dia, supaya di saat dia ingin minum sudah tersedia. Nah itu minuman itu juga akan membantu dia untuk mencerna makanan. Itu dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah mulai pulih, dan pemulihan selanjutnya itu saya umbar karena dia sudah bisa makan sendiri. Saya umbar, kemudian dia ngasin. Ngasin itu juga membantu pencernaan dia ya. Jadi ngasin itu sangat penting kalau untuk burung yang mengalami dehidrasi, nyiletnya karena dehidrasi. Kemudian yang kedua, kalau untuk burung saya sendiri yang nyilet itu, yang pertama saya lakukan itu saya kasih obat cacing. Jadi pagi saya puasakan, enggak saya kasih makan pagi, biasanya saya kasih makan pagi-pagi ya kalau burung. Saya puasakan, saya kasih komban sitrin kalau saya pakainya. Komban sitrin itu obat cacing untuk anak-anak, harganya sekitar 15.000 mungkin, kurang lebih ya. Itu saya campurkan di air, jadi dalam 1 cepuk, kalau untuk minuman burung itu yang segini ini ya, yang segini, yang sedang itu saya berikan sekitar 5-6 tetes saya aduk. Lalu saya berikan sambil dijemur. Itu nanti kalau sudah siang kita kasih makan, itu biasanya nanti cacingnya akan ikut keluar. Kemudian kita perlakukan dia seperti biasa, kita kasih makan. Kalau untuk yang karena cacingan, nyiletnya itu biasanya saya enggak memperhatikan makanannya ya, yang penting dia kasih jagung saja, atau dikasih beras merah juga nggak apa-apa, tapi tidak saya kasih pur. Nanti kalau dia sudah mengeluarkan cacing banyak itu biasanya akan lekas pulih. Tapi saat dikasih obat cacing itu biasanya burungnya nanti lemas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau burungnya lemas, itu karena efek dari obat cacingnya. Jadi tidak ada masalah ya. Kemudian kita kasih makan saja. Kalau ingin cepat gemuk untuk keduanya ya, itu kasih nasi sama dedak teman-teman. Itu cepat sekali gemuknya. Nanti cepat sekali pulihnya untuk badannya ya. Kalau untuk tenaganya nanti dia mengikuti apa ya, waktu lah, berjalan seiring dengan waktu. Waduh, bahasa puisinya ini. Seiring dengan waktu dia akan kembali pulih tenaganya. Walaupun agak lama sedikit karena dehidrasi itu, kalau yang untuk dehidrasi ya, itu pemulihannya panjang sekali. Karena memang menurut saya ada kerusakan pada sel-sel ataupun otot-ototnya. Jadi seolah-olah kita membangun badan baru buat dia. Jadi usahakan makanan yang bergizi ya. Kasih kacang kalau dia udah agak gemuk itu, kasih kacang tanah, kacang hijau itu nanti mempercepat dia membentuk tubuh lagi. Yang cacingan pun kalau teman-teman pengen cepat juga kasih kacang tanah sama kacang hijau, nanti dia akan cepat sekali pulih, badannya segera gemuk ya. Gemuk nanti kalau mau singset lagi ya dikasih makan, kalau untuk main ya kasih makan beras merah. Kalau ada gabah itu bagus, dia badannya singset, enteng, terbangnya kuat. Itu kalau buat burung rumahan, kalau dulu saya paling ini ya, paling suka kalau saya kasih selingannya itu gabah, supaya dia tidak terlalu berat, tidak terlalu gemuk. Itu ya teman-teman, dan juga Mas Rozali, semoga ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan like, comment, subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan lama mengikuti, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.